Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang segera diumumkan, pelaku menyerahkan diri seperti di Kupang, mungkinkah? Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Kasus Subang berjalan 9 bulan, mungkinkah pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu menyerahkan diri seperti kasus Kupang? Kasus Subang segera diumumkan oleh Polda Jabar, pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amel menyerahkan diri seperti kasus Kupang, mungkinkah? Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana sebelumnya menyebutkan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, ibu, dan Amel, anak, di Subang segera terungkap. Kata Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, beberapa waktu lalu, hasil penyelidikan yang dilakukan tim penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Treskrimum, sudah mengarah kepada tersangka. Tim penyidik, kata Kapolda Jabar, sudah mengumpulkan bukti-bukti yang akan mengarah kepada tersangka kasus Subang tersebut. Dalam waktu dekat ini, pihak kepolisian akan segera menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di kasus Subang, Jawa Barat. Bahkan belakangan ini ada dugaan intel Polda Jabar sudah mengawasi gerak-gerik saksi di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut. Beberapa orang yang diduga intel kepolisian Polda Jabar terus mengawasi saksi yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus Subang ini. Mungkinkah pelaku kasus Subang menyerahkan diri seperti kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang? Karena kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dan kasus Kupang memiliki kemiripan, yakni yang menjadi korban sama-sama ibu dan anak dan terjadi di bulan Agustus tahun 2021. Di kasus Subang yang menjadi korban perampasan nyawa adalah Tuti Suhartini, ibu, dan Amelia Mustika Ratu alias Amel, anak, yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Sedangkan di kasus Kupang, ibu dan anak yang menjadi korban pembunuh bernama Astrid Manafe dan anaknya LM, 1, dan terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Hanya saja, pelaku pembunuh ibu dan anak di Kupang menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ia adalah Randi Bajideh, mantan kekasih korban. Dalam video YouTube Anjas di Thailand, berjudul, "Pelaku Serahkan Diri", drama kasus Subang dan Kupang, yang tayang pada tanggal 12 Februari tahun 2022, Anjas Asmara memberikan analisa. Dijelaskan Anjas, ternyata ada kesamaan antara kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dan kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang. Kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Ibu dan anak di Kupang dilaporkan hilang. Namun pada tanggal 30 Oktober tahun 2021 ibu dan anak di Kupang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kata Anjas, dalam melakukan autopsi kedua jasad korban ibu dan anak baik di Subang ataupun di Kupang sama-sama ada kendala. Untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dilakukan sampai 2 kali otopsi yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Sedangkan untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang, otopsi dilakukan setelah 2 bulan menghilang. Dan secara teknis menyulitkan tim penyidik. Tapi ternyata dari kesulitan tersebut di kasus Kupang sudah ada seseorang yang mengaku bahwa dia pelakunya, kata Anjas. Anjas mengatakan orang yang mengaku pelaku pembunuh ibu dan anak di Kupang bernama Randi Bajideh. Pelaku yang menyerahkan diri itu merupakan mantan pacar korban, dan juga mengaku sebagai bapak biologis anak yang juga dibunuh berinisial LM. Keluarga korban mengatakan Astri dan Randi pacaran di waktu SMA, tapi Randi menikah dengan istrinya yang sekarang, kata Anjas. Dan kata Anjas, istri Randi Bajideh juga ikut dicurigai terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang. Ternyata, istri Randi Bajideh sempat ada ancaman yang disampaikan kepada korban di bulan Juli. Ia meminta agar korban tidak mengganggu rumah tangganya. Yang menarik adalah kalau di kasus Subang tidak ada yang mengaku siapa pelakunya. Tapi di kasus Subang, Jawa Barat ada banyak hal yang bisa dikategorikan yang menurut masyarakat menuju ke alat bukti, papar Anjas. Namun di kasus Kupang, ketika sudah ada yang mengaku sebagai pelaku pembunuh ibu dan anak, tetapi berkasnya 2 kali ditolak oleh Kejati NTT. Kejati nolak 2 kali berkas-berkas pembunuh ibu dan anak di Kupang, artinya alat buktinya kurang kuat, kata Anjas. Di kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang, alat bukti yang dipakai keterangan dari tersangkanya atau terdakwanya.
Tetapi bagaimana dengan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan juga surat? 4 hal tersebut dinilai Kejati NTT masih lemah sehingga berkasnya dikembalikan. Tetapi kalau di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kata Anjas, sebenarnya hal-hal lainnya, baik itu keterangan ahli, surat dan keterangan saksi termasuk petunjuk yang masuk alat bukti itu sudah banyak. Tapi kenapa Polda Jabar tidak menyerahkan berkasnya ke Kejati untuk dicek? Apakah mereka tidak percaya diri ataukah ada dugaan kalau kasus Subang ini terungkap ada nama orang-orang penting yang terbawa? Kata Anjas, kasus pembunuhan Tuti Suhartini ibu dan Amalia, Ustika Ratu anak di Subang, Jawa Barat dan di Kupang, kata Anjas, memiliki persamaan, yakin penuh misteri dan belum sampai ke tahap persidangan. Pihak kepolisian sampai sejauh ini sudah memeriksa 121 saksi dan meneliti 216 alat bukti termasuk 10 tempat kejadian perkara, TKP, di kasus Subang tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.